Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Ini adalah Daihatsu Sigra tipe paling rendah, tipe D. Dan ya, saya belum pernah bahas Sigra sih. Kita akan bahas mobil ini seperti apa Sigra yang varian paling rendah ini. Kita mulai bahas dari sisi depan. Nah, di bagian depan ini walaupun tipe paling rendah ya, dia bumpernya sudah cat warna body, tapi yang membedakannya dengan tipe yang di atasnya seperti tipe M, kemudian tipe X ataupun yang tipe 1200 cc nya. Nah, ngomong-ngomong, ini adalah versi yang 1000 cc ya. Ada yang versi 1200 cc untuk yang varian tinggi. Sigra itu di Indonesia ada dua varian mesin 1000 cc dan varian mesin 1200 cc nya. Nah, yang membedakan dengan tipe paling tinggi atau tipe-tipe di atasnya adalah bagian lampu. Lampunya ini masih pakai model yang lama, belum model yang baru. Dia masih pakai halogen, lampu jauh, lampu dekat, kemudian lampu senya bagian sini. Kalau yang baru kan dia sudah pakai yang LED di bagian sini, mulai dari tipe yang di atas ini sampai ke paling tingginya itu sudah pakai LED semua. Hanya tipe D yang masih menggunakan halogen seperti ini. Tapi bumpernya sudah pakai yang model baru. Mulai dari bumper, grillnya itu sudah pakai yang model baru. Di bagian bawah sini ada cover fog lamp, tapi memang nggak ada fog lampnya di bagian sini. Nah, sebenarnya tampilannya keren mobil ini. Dia desainnya lebih dibuat agresif lagi, lebih dinamis lagi untuk yang Sigra ini. Di bagian tengah sini dia logonya tuh logo S ya, bukan logo Daihatsu, karena mobil ini masuk ke skema LCGC yang mengharuskan menggunakan logo nasional seperti ini. Oke, kita ke samping. Nah, kalau di bagian samping yang terlihat pertama adalah mulai dari bagian cover spionnya. Ini belum pakai yang elektrik, masih pakai yang manual semuanya seperti ini. Untuk pengaturannya sama dia manual semuanya. Covernya pun dia belum dicat warna body, pakai yang plastik hitam biasa. Kalau untuk dari sisi ban, dia juga bannya ini nggak ditutup dengan doff ya. Dia masih terekspos seperti ini, velg kaleng. Untuk ukuran bannya sendiri dia 155. Tebalnya itu aspek rasionya tuh 80, dan untuk ringnya dia pakai ring 13 inci. Ini kayak ban yang dipakai mobil-mobil komersil sih sebenarnya. Bannya sangat kecil, tipis, seperti layaknya mobil pekerja. Ataupun ini bisa dibilang adalah ban serep untuk mobil-mobil yang kelasnya tuh di atas mobil ini. Oke, ke samping lagi. Semuanya dibuat polos, tapi yang bagusnya walaupun spion ini tuh pakai warna doff ya, di handle pintunya ini masih dicat warna body. Dia bagusnya seperti itu. Di sini nggak ada black out pillar. Ini sama seperti Sigra, like-nya Sigra yang normal tuh seperti ini ya. Memang nggak dikasih aksesoris apapun karena mengingat ini adalah tipe yang rendah. Oke, ke belakang. Di belakang ini tuh yang membuatnya terlihat berbeda ataupun kita bisa ngeh ini adalah tipe D adalah dia nggak ada wiper di bagian belakang. Kalau untuk tipe di atasnya, tipe M 1000 cc, dia ada wiper di bagian sini dan ada aksen plastik hitam di bagian bisa dibilang spoiler di bagian atas ini. Kemudian kalau bisa lihat di sini dia nggak memang dikasih logo D ya di sini. Dia polosan, cuma ada logo Sigra, VVTi, kemudian ada Astra Daihatsu. Untuk mesinnya sendiri dia 1000 cc sudah pakai teknologi VVTi. Kalau kita lihat bagasinya layaknya sebuah Sigra ataupun Calya. Ya cukup luas di bagian sini, bisa buat koper medium itu bisa muat 3 buah di sini. Dapat cargonet ala Daihatsu, dan ini pun kalau dilipat dia pelipatannya full ya. Jadi nggak bisa dilipat 50-50. Semuanya full. Tapi yang membedakan di sini tuh yang membedakannya itu adalah safety belt. Safety beltnya dia 2 titik di bagian belakang. Kalau mobil-mobil yang di atasnya, untuk penumpang baris ketiga, safety beltnya sudah terintegrasi kanan dan kirinya. Oke, selebihnya sama. Kita masuk ke bagian interior. Oke, di interior dia standar, semuanya ini full plastik. Setirnya juga nggak ada tombol-tombol audio. Di bagian speedometer juga di sini nggak ada RPM, cuman ada speedometer kecepatan berkendaranya aja. Di sini ini pun nggak bisa diatur nih, cuman ada odometer dan juga indikator bensinnya. Power window dia lengkap, mulai dari kaca depan 2 buah, kaca tengah 2 buah, dan ada untuk window locknya di bagian sini.
untuk penguncian dia itu belum central lock. Jadi kalau penguncian tuh cuma harus dilakukan sepenuhnya satu persatu kalau untuk dari dalam. Kalau dari luar itu sudah central lock semuanya. Nah, di bagian sini giginya di bagian tengah. Untuk indikator AC ini sudah diperbarui model baru, seperti ini, belum enggak lagi pakai yang model kompor. Kemudian head unitnya ini kayaknya kurang rapi ya pemasangannya. Jadi mereknya itu GVC, inputnya sudah bisa USB, ada aux, dah itu aja. Jadi nggak ada Bluetooth di sini. Jadi segi-segi panel AC ya, ini ventilasi AC-nya dia belum dikasih modelan kayak krum-kruman seperti itu. Dia polos di sini. Ada untuk sirkulasi udaranya. Kemudian ke bagian bawah ada soket 12 volt, laci penyimpanan kecil. Tapi beda dengan tipe di atas. Di sini tuh kalau tipe di atas tuh ada kayak laci penyimpanan kecil lagi untuk taruh handphone di sini. Ini nggak ada. Kemudian ke bagian tengah. Di bagian tengahnya bedanya dengan tipe tertinggi. Tipe-tipe di atas juga. Ini rem parkirnya model konvensional seperti biasa, jadi nggak ada konsol di bagian tengah ataupun armrest di bagian sini. Kalau yang modelan di tengah kan dia ada rem tangan tuh modelan kayak tuas pesawat. Kalau yang ini modelnya tuh manual, model konvensional. Nah, selebihnya sama seperti like-nya Sigra ataupun Calya yang Anda tahu. Ini mesin 1000 cc, untuk tenaga itu di kisaran 65 HP ya. Kecil tenaganya, tapi cukup memadai untuk mobil yang ringan seperti ini. Oke, kalau di baris kedua ini kursinya bisa di sliding maju mundur, dan kalau misalnya di sliding mentok ke belakang ini kapasitasnya memadai untuk kaki saya. Ruang kepala juga sangat memadai. Ini bisa di reclining. Dan fitur tambahannya ini tuh kalau yang tipe rendah, walaupun tipe rendah tetap dikasih headrest untuk penumpang baris kedua. Di bagian atas bedanya dengan tipe varian di atasnya, dia nggak ada air circulator di bagian sini, jadi polosan. Jadi AC itu angin kedinginan cuma bisa diakses dari baris terdepan. Seat belt dia ada sih di sini, tapi untuk penumpang tengah dia nggak dapat seat belt dan juga nggak dapat headrest di bagian tengah. Kalau dimajuin paling mentok juga memadai sih, kaki saya belum mentok nih, masih cukup memadai dan kaki masih bisa masuk ke kolong di bagian bawah. Kalau ke belakang itu aksesnya dia one touch tumble, jadi mudah untuk masuk ke baris ketiga. Oke, ini coba kita lipat juga. Ini kalau saya tingginya 170 cm, ini posisi kursi mentok ke depan. Tapi kalau misalnya mau di reclining sedikit bisa sih. Kaki saya masih belum mentok, kaki masih bisa masuk ke kolong dikit, dan ya masih muat, masih memadai untuk saya tingginya 170 cm. Ruang kepala masih aman, tapi memang minusnya di belakang tadi yang saya sebutin, seat beltnya itu 2 titik, cuma 2 titik. Jadi belum pakai yang 3 titik sama yang seperti di baris kedua. Selebihnya di sini fitur-fiturnya dapat 2 buah cup holder kanan kiri, ada laci penyimpanan kecil 2 buah di kanan dan kirinya. Oke. Jadi ini mobil kalau mau dipakai untuk keluarga juga sangat memadai, karena dari segi kenyamanan, fleksibilitas kursinya juga sangat memadai sekali. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan kalau ingin tanya-tanya tentang mobil Daihatsu bisa langsung kunjungi dealernya di Anchor Daihatsu Palembang di Jalan Angkatan 45, atau bisa kontak marketingnya ada di deskripsi di bawah. Thank you for watching, goodbye.